Selamat datang para bapak, ibu, dan saudara-saudari di kanal Pesona Usia Senja. Dalam sebuah wawancara, CEO bertanya, "Anda belum menikah?" Saya menjawab, "Benar, Pak." Saat itu juga, dia menyodorkan formulir pendaftaran pernikahan dan bertanya, "Apa Anda tidak mengenali saya? Tidak ada mobil pengantin. Tidak ada pesta pernikahan. Satu-satunya hal yang suami saya berikan pada hari pernikahan kami adalah kartu nama dingin bersama dengan Setelah urusan selesai, enyahlah. Jangan berharap bisa masuk ke kalangan atas dengan status istri saya. Jakarta. Di hari-hari terakhir musim hujan. Langit kelabu seperti warna timah. Hujan deras yang datang terlambat menerpa kulit dengan angin dingin yang menusuk, membawa tetesan air yang membasahi jalanan aspal. Saya menendang motor gede hitam mate, yang kemudian jatuh dengan suara krak di halaman berubin kantor kecamatan. Saya melepas helm, lalu menyisir. Rambut pendek saya yang baru saja berantakan oleh angin. Berbeda sekali dengan penampilan saya yang urakan dan tangguh. Serta motor saya. Di seberang halaman, sekelompok pengawal berjas hitam berdiri tegak. Di tengah kerumunan itu, sebuah Maybach hitam mengkilap terparkir megah seperti binatang buas raksasa yang sedang beristirahat. Saya tersenyum sinis. Benar-benar pamer. Saya masuk ke lobi. Suara sepatu bot berdebum kering di lantai marmer. Hari ini adalah hari saya menikah. Tapi saya tidak mengenakan gaun pengantin putih bersih. Tidak ada buket bunga pernikahan atau suara tawa dan ucapan selamat. Saya mengenakan jaket kulit hitam, celana jeans robek di lutut, dan sepatu bot tinggi yang sedikit berlumpur. Suami saya lebih mirip penagih utang daripada pengantin baru yang akan memasuki kehidupan pernikahan. Begitu saya tiba di pintu ruang pendaftaran, saya melihat seorang pria berdiri membelakangi pintu. Sosoknya tinggi besar. Bahunya lebar dan kokoh dalam setelan jas yang dibuat khusus dengan rapi. Itu adalah Rizky, suami dalam nama yang telah diatur oleh kakek saya. Mendengar langkah kaki, dia berbalik. Wajahnya tampan tapi dingin, sampai-sampai membuat orang yang melihatnya bergidik. Matanya yang dalam, tajam seperti pisau, menyapu saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di matanya, tidak ada sedikit pun perasaan. Hanya ada penghinaan dan rasa jijik yang tidak disembunyikan. Mungkin di matanya, saya hanyalah barang promosi tambahan yang harus dia terima untuk menyenangkan orang tua. Duduk di kursi tunggu adalah Opa Handoko, kakek Rizky. Melihat saya datang, Opa Handoko bangkit dengan tongkatnya. Wajahnya yang tua berseri-seri dengan kegembiraan yang jarang terlihat. Opa Handoko adalah sahabat karib kakek saya. Kedua opa inilah yang telah memutuskan pernikahan ini bahkan sebelum kami lahir. Saya menunduk menyapa Opa. "Selamat siang, Opa. Maaf saya agak terlambat. Jalanan hari ini macet sekali." Opa Handoko tersenyum ramah, melambaikan tangan, menyuruh saya mendekat. "Tidak apa-apa, Luna. Yang penting kamu datang. Cepat masuk dan urus prosedurnya." Rizky sudah menunggu dari tadi. Saya melirik Rizky. Dia masih mempertahankan wajah dinginnya. Tidak repot-repot menyapa saya. Hanya menganggukkan kepala ke arah meja kerja petugas, pencatat sipil. Kami duduk. Dua kursi berdampingan. Tapi jarak antara dua jiwa terasa ribuan mil jauhnya. Petugas pencatat sipil adalah seorang wanita paruh baya. Melihat suasana tegang di antara kami berdua, dia merasa sedikit canggung. Dia menyodorkan formulir pendaftaran pernikahan dan pulpen di depan kami. "Silakan Bapak dan Ibu periksa lagi informasinya. Lalu tanda tangan di sini ya." Saya mengambil pulpen. Tanpa sedikit pun keraguan langsung menuliskan nama saya, Luna Paramitha, dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas. Seperti kepribadian saya. Setelah selesai, saya mendorong kertas itu ke arah Rizky. Dia mengambil pulpen, tapi tidak langsung menandatanganinya, melainkan berhenti sejenak.
Saya jelas melihat ketidaknyamanan muncul di matanya. Tapi kemudian, mungkin mengingat tekanan dari Opa Handoko yang duduk tepat di belakangnya, dia pun menandatangani dengan nama Rizky Pratama. Dua tanda tangan berdampingan di selembar kertas tipis. Secara resmi mengikat kehidupan dua orang asing menjadi satu. Tidak ada cincin kawin yang disematkan. Tidak ada janji sehidup semati. Semuanya berlangsung cepat dan dingin. Bahkan lebih dingin dari transaksi jual-beli properti. Petugas tersebut membubuhkan stempel merah menyala di kertas itu. Suara cop terdengar kering seperti palu hakim yang menjatuhkan hukuman. Dia memberikan masing-masing dari kami satu salinan. Lalu dengan canggung mengucapkan selamat. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang secara resmi telah menjadi suami istri. Rizky bahkan tidak repot-repot membalas. Dia mengambil surat nikah. Langsung berdiri dan melangkah cepat keluar pintu. Meninggalkan saya duduk sendiri di sana. Saya pun tidak merasa terganggu. Perlahan saya melipat kertas saya dan memasukkannya ke saku jaket kulit di bagian dalam dada kiri. Opa Handoko menghampiri. Menepuk bahu saya perlahan. Suaranya pelan dan sedih. Opa tahu kamu banyak berkorban. Rizky memang temperamental. Tapi pada dasarnya dia tidak jahat. Kamu sabar sedikit ya? Saya menatap mata Opa. Melihat ketulusan dan penyesalan di dalamnya. Saya tersenyum menenangkan. Opa jangan khawatir. Saya sudah berjanji pada kakek saya. Saya akan menjalankan kewajiban saya. Opa mengangguk. Menghela napas. Lalu mengikuti asistennya ke mobil. Saya berdiri memandangi punggung Opa yang membungkuk. Hati saya dipenuhi rasa pahit yang samar. Saya melakukan ini bukan karena uang. Juga bukan karena ingin masuk ke keluarga kaya. Saya melakukan ini hanya karena kakek saya. Beliau terbaring di ranjang rumah sakit. Napasnya tersengal-sengal setiap hari. Satu-satunya keinginan beliau sebelum menutup mata adalah melihat saya menikah. Memiliki seseorang untuk bersandar. Saya melangkah keluar dari ruangan. Angin dingin kembali menerpa wajah. Hidup saya mulai hari ini telah berbelok ke arah yang berbeda. Arah yang saya tahu akan penuh duri dan air mata. Tapi saya Luna. Seorang dokter bedah yang memegang pisau bedah. Saya tidak pernah takut menghadapi kasus penyakit sesulit apapun. Jadi saya tidak akan mundur dari pernikahan ini. Begitu menuruni tangga kantor kecamatan, saya melihat Maibah masih belum pergi. Kaca jendela kursi belakang diturunkan setengah, memperlihatkan wajah Rizky yang tegas sedang melihat keluar jalan. Dengan ekspresi serius, melihat saya mendekat. Dia tidak membuka pintu, melainkan memberi isyarat kepada asistennya yang berdiri di samping. Asistennya bernama Dika. Penampilannya seperti mahasiswa. Mengenakan kacamata. Dengan sigap melangkah menghalangi saya. Dia menundukkan kepala dengan sopan. Tapi nada suaranya penuh jarak. Nona Luna. Ini kartu nama CEO. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Saya mengambil kartu nama berwarna hitam dengan cetakan emas mewah dari tangan Dika. Di sana hanya ada 3 baris tulisan Rizky Pratama, CEO Grup Sentosa, dan nomor telepon pribadi. Saya menyelipkan kartu itu ke saku celana belakang. Mendongak, menatap ke arah mobil. Menunggu apa yang ingin diajarkan oleh suami baru saya ini. Rizky tidak turun dari mobil. Dia hanya menurunkan kaca jendela sedikit lebih rendah. Cukup agar suara berat dan berwibawanya terdengar jelas di tengah keheningan siang yang sepi. Ingat baik-baik. Pernikahan ini hanya untuk menyenangkan kedua kakek. Bagi saya, Anda sama sekali tidak ada. Saya berdiri diam. Kedua tangan saya masukkan ke saku jaket. Menatapnya dengan tenang. Angin menerbangkan beberapa helai rambut yang menjuntai di dahi saya. Sikap acuh tak acuh saya sepertinya membuat Rizky semakin kesal. Dia menyipitkan mata. Terus mengucapkan kata-kata dingin. Pernikahan kita harus dijaga kerahasiaannya. Jangan pernah bermimpi menggunakan status istri saya untuk pamer atau masuk ke kalangan atas.
Jika Anda tahu tempat Anda akan tetap hidup. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya kejam. Setelah mengatakan itu, dia menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela mobil, menutupi sepenuhnya wajah angkuh itu. Mobil mewah itu menyala, mengeluarkan kepulan asap tipis lalu melesat pergi, meninggalkan saya berdiri sendiri di halaman kantor kecamatan yang sepi. Saya melihat mobil itu menghilang di balik perempatan jalan. Sudut bibir saya sedikit terangkat membentuk senyum sinis. Rizky pikir saya siapa seorang Cinderella yang haus akan ketenaran dan kekayaan yang ingin memanjat sosial. Dia terlalu meninggikan dirinya sendiri. Saya Luna Paramitha, seorang dokter bedah yang terlatih dengan baik. Tangan saya telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Untuk apa saya membutuhkan status ilusi seorang istri CEO untuk mempercantik diri saya? Saya mengeluarkan kartu nama dari saku, berniat meremasnya dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi kemudian berhenti. Bagaimanapun, secara hukum dia adalah suami saya. Jika terjadi sesuatu pada kakek, saya juga membutuhkan kartu nama ini untuk menjalankan peran saya dengan baik. Saya menghela napas, menyimpan kembali kartu nama itu ke dompet. Saya mengenakan helm, mengikat talinya dengan kencang, lalu naik ke motor kesayangan saya. Suara mesin motor meraung keras, memecah keheningan siang. Saya memutar gas. Motor melesat kencang bergabung dengan keramaian jalanan Jakarta. Dalam benak saya saat ini tidak ada lagi gambaran Rizky atau ancaman-ancaman mengerikan itu. Saya hanya memikirkan kakek. Sekarang kakek pasti sangat menanti kepulangan saya. Hari ini saya mengambil cuti pagi untuk mendaftarkan pernikahan. Sekarang saya harus kembali ke rumah sakit untuk mengejar shift sore. Hidup saya tetap sama. Roda pekerjaan terus berputar. Hanya saja di kartu identitas saya, status pernikahan saya telah berubah dari lajang menjadi menikah. Sebuah perubahan besar secara hukum tetapi tidak berarti secara emosional. Saya melewati jalan-jalan yang familiar. Danau Toba yang biru kehijauan. Kuil kuno yang megah dalam kabut. Jakarta indah dan menyedihkan. Sama seperti suasana hati saya saat ini. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa meskipun di depan ada badai, saya akan menghadapinya dengan tabah. Karena saya adalah cucu Opa Wirawan. Darah yang mengalir dalam diri saya adalah darah para prajurit setia yang tidak pernah tahu menyerah. Bau desinfektan menusuk hidung saya begitu saya memasuki gerbang rumah sakit. Bagi orang lain, bau ini sangat menyengat dan tidak menyenangkan. Tapi bagi saya, bau ini sudah akrab seperti napas. Saya buru-buru mengganti jaket kulit saya yang kotor dengan jas putih bersih. Mengikat rambut saya ke belakang. Lalu berjalan cepat menuju bangsal bedah. Begitu tiba di pintu ruang jaga, saya langsung bertabrakan dengan Dewi, sahabat karib saya sejak kecil. Dewi adalah dokter anestesi, periang, jujur, dan menyayangi saya seperti saudara kandung. Melihat saya, Dewi langsung menarik saya ke dalam ruangan, menutup pintu dengan keras, lalu bertanya bertubi-tubi, "Bagaimana sudah selesai semua? Coba tunjukkan padaku surat penjualan dirimu itu." Saya tertawa mendengar perumpamaan itu. Merogoh saku baju dan menyerahkan surat nikah kepada Dewi. "Ini lihat. Surat putih tinta hitam. Stempel merah menyala ya." Dewi langsung merebut surat itu. Matanya terpaku pada nama pengantin pria. Tiba-tiba dia berteriak. Kaget membuat saya terlonjak. "Apa Rizky Pratama dari grup Sentosa?" Saya dengan tenang menuangkan segelas air, menyesapnya, lalu mengangguk. "Ya, memang kenapa namanya Rizky Pratama? Apa yang membuatmu terkejut begitu?" Dewi menatap saya, seolah saya adalah makhluk asing yang baru saja jatuh dari langit. Dia menggenggam bahu saya dan mengguncang-guncang dengan kuat. "Ya Tuhan, kamu tahu tidak? Kamu baru saja menandatangani surat kematianmu. Luna Rizky Pratama ini bukan orang biasa. Dia dijuluki pangeran dingin paling kejam di Jakarta ini.
Kabarnya dia kejam dan licik. Di dunia bisnis dia bisa membunuh tanpa pisau. Berapa banyak pesaing yang dia hancurkan sampai bangkrut. Kamu menikah dengannya sama saja menyerahkan diri ke sarang macan. Saya menepis tangan Dewi. Merapikan kerah jas. Suara saya tetap datar. Aku tahu. Kakekku sudah menceritakannya. Tapi aku punya pilihan lain. Kakek sudah sangat lemah. Aku tidak ingin dia pergi tanpa menutup mata. Dewi menjatuhkan kedua tangannya. Wajahnya murung. Aku tahu kamu sayang kakekmu. Tapi mengorbankan seluruh hidup gadismu seperti ini terlalu sia-sia. Lagi pula, aku dengar rumor bahwa dia memiliki orientasi seksual yang tidak normal. Dan dia juga genit. Ganti pacar seperti ganti baju. Bagaimana kamu bisa hidup di sana? Saya menepuk bahu teman saya. Tersenyum menenangkan. Jangan khawatir berlebihan. Aku dan dia punya kesepakatan rahasia. Hanya pernikahan di atas kertas. Air sungai tidak akan mencemari air sumur. Dia menjalani hidupnya sendiri. Aku melakukan pekerjaanku. Aku tidak berniat menjadi nyonya di keluarga kaya kok. Jadi tidak perlu takut. Dewi masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia membolak-balik surat nikah, seolah ingin mencari tahu apakah itu palsu. Tapi Luna, aku masih khawatir. Keluarga kaya itu rumit dan sulit ditebak. Kamu orangnya blak-blakan. Tidak tahu bagaimana cara menyanjung. Nanti di sana kamu akan diintimidasi. Bagaimana? Siapa yang bisa mengintimidasi aku? Aku punya tangan. Punya kaki. Punya pekerjaan yang layak. Paling-paling cerai. Aku akan kembali tinggal bersamamu. Nanti kamu yang menafkahiku ya. Canda saya. Dewi mensibir. Menatap saya dengan tatapan tajam. Menafkahi ya menafkahi. Aku tidak takut. Aku hanya takut nanti kamu menangis dan membuatku sengsara. Suara pengumuman memanggil dokter memotong percakapan kami. Saya buru-buru mengambil stetoskop. Menepuk bahu Dewi. Sudahlah. Aku pergi memeriksa pasien sekarang. Nanti malam kita lanjutkan obrolannya. Kamu jaga rahasia ini ya. Aku tidak ingin ada orang di rumah sakit yang tahu. Dewi mengangguk. Dengan hati-hati melipat kertas itu dan mengembalikannya kepada saya. Iya. Aku bukan pengeras suara di kelurahan kok. Hati-hati ya. Saya melangkah keluar dari ruang jaga. Bergabung dengan keramaian di rumah sakit. Kekhawatiran Dewi bukan tanpa dasar. Tapi saya tidak membiarkan diri saya lemah. Di depan saya sekarang ada pasien yang menderita menunggu. Saya harus mengesampingkan semua masalah pribadi untuk fokus pada pekerjaan. Bagi seorang dokter, hidup pasien adalah hal yang paling penting. Sedangkan untuk suami pangeran itu, nanti saja setelah pulang kerja. Saya tidak pulang ke kos, melainkan langsung mengendarai motor ke rumah tua di Jalan Wijaya Kusuma. Ini adalah tempat kakek saya tinggal seumur hidupnya. Tempat yang menyimpan seluruh kenangan masa kecil saya. Rumah itu dibangun dengan arsitektur kolonial Belanda. Dinding kuning. Jendela kayu berwarna hijau lumut terletak di antara taman pohon tua. Musim ini daun-daun tua berguguran memenuhi halaman. Membentuk karpet daun kuning kecoklatan setiap kali angin berhembus. Saya memarkir motor di depan gerbang. Melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Aroma dupa yang samar-samar tercium dari ruang ibadah membuat hati saya sedih. Di dalam rumah sangat sunyi. Hanya ada suara detak jarum, jam dinding yang teratur. Kakek terbaring di ranjang bambu yang diletakkan di dekat jendela. Diselimuti selimut tipis. Beberapa hari ini kesehatan beliau menurun drastis. Wajahnya cekung. Kulitnya keriput. Bercak-bercak bintik hitam. Melihat saya pulang, beliau berusaha membuka mata. Matanya yang keruh bersinar dengan senyum lemah. Luna, kamu pulang. Nak. Suara beliau berbisik seperti tiupan angin. Saya buru-buru mendekat. Menggenggam tangan beliau yang kurus tinggal tulang. Menggosoknya agar hangat. Iya. Saya sudah pulang. Opa.
Bagaimana keadaan Opa hari ini? Beliau menggeleng pelan. Matanya menatap ke arah tas saya dengan ekspresi penuh harap. Saya mengerti maksudnya. Buru-buru mengeluarkan surat nikah. Membentangkannya di depan beliau. Opa, saya sudah selesai. Saya dan Rizky sudah menjadi suami istri sah. Opa, lihat ini. Opa Wirawan menyipitkan mata. Berusaha melihat dengan jelas tulisan di kertas itu. Tangan beliau yang gemetar menyentuh perlahan stempel merah. 2 baris air mata keruh perlahan mengalir di pipi beliau yang keriput. Beliau mengangguk. Bibirnya bergumam. Bagus. Bagus sekali. Begitu. Opa jadi tenang. Rizky memang dingin. Tapi keluarganya terhormat. Kamu di sana. Opa juga tidak terlalu khawatir. Melihat Opa menangis. Hidung saya terasa perih. Saya menahan air mata. Tersenyum dan berkata kepada Opa. Ya. Dia sibuk rapat jadi tidak bisa datang menjenguk Opa. Dia menyampaikan salam dan menanyakan kesehatan Opa. Saya berbohong. Sebuah kebohongan terang-terangan tapi penting saat ini. Opa mengangguk. Wajahnya puas seperti telah melepaskan beban ribuan kilo. Ayo masak. Nak, hari ini saya beli ikan gabus enak sekali. Saya masak dengan lada untuk Opa makan. Aida. Saya mengalihkan pembicaraan untuk menghindari tangisan. Makan malam itu berlangsung dalam suasana yang luar biasa hening. Saya membantu Opa duduk. Menyuapi beliau bubur ikan sesendok demi sesendok. Beliau makan sangat sedikit. Hanya beberapa suap lalu menggeleng tidak mau makan lagi. Saya pun tidak bisa menelan nasi. Hanya duduk memandangi beliau. Hati saya teriris. Saya samar-samar menyadari bahwa ini mungkin adalah makan malam terakhir saya bersama beliau. Kehidupan dalam diri beliau sedang menipis seperti lampu minyak di tengah angin. Hanya menunggu padam. Setelah makan, saya membantu beliau berbaring. Menyelimuti dengan hati-hati. Saya duduk di sampingnya. Memijat tangan dan kakinya. Di luar, angin musim timur laut mulai menderu melewati celah jendela. Suara daun kering berdesir terdengar seperti langkah kaki maut yang mendekat. Beliau menatap saya. Matanya penuh kasih sayang. Luna, nanti setelah Opa pergi, kamu harus hidup dengan baik. Jangan membenci ayahmu. Dia juga menderita. Dan tentang keluarga suami. Ingatlah, untuk bersabar. Jaga kebahagiaanmu ya. Saya menundukkan kepala di tangan beliau. Air mata yang tidak bisa saya tahan lagi mengalir deras dan hangat. Opa jangan bicara begitu. Opa harus hidup bersamaku. Hidup lebih lama lagi. Beliau tersenyum lemah. Tangannya membelai rambut saya perlahan. Lahir. Tua. Sakit. Mati itu hal biasa. Opa hidup sampai usia ini melihat cucu perempuan Opa menikah sudah sangat bahagia. Malam itu saya tidak berani tidur. Saya terus duduk di sana. Menggenggam erat tangan beliau. Menjaga setiap napas beliau. Saya takut hanya dengan saya terlelap sebentar. Beliau akan meninggalkan saya selamanya. Rumah tua itu tenggelam dalam kegelapan dan keheningan yang menakutkan. Hanya tersisa kehangatan samar dari tangan satu-satunya keluarga saya di dunia ini. Tengah malam. Jakarta diguyur hujan deras. Tetesan hujan yang lebat menghantam genting dengan suara rau-rau. Suara guntur bergemuruh jauh terdengar seperti genderang perang. Di dalam kamar kecil, cahaya kuning redup dari lampu tidur memantulkan bayangan-bayangan miring di dinding. Saya merasakan tangan Opa di tangan saya semakin dingin. Napasnya menjadi sulit dan terputus-putus. Saya panik memanggil pelan Opa. Opa. Beliau membuka mata untuk terakhir kalinya. Pandangan itu tidak lagi tertuju pada saya, melainkan menatap ke kejauhan yang tidak berujung. Sangat jauh. Bibir beliau bergerak tanpa suara. Lalu sebuah napas panjang keluar. Seringan benang sutra. Tangan beliau terlepas dari tangan saya. Opa Wirawan telah tiada. Saya tidak meraung-raung. Rasa sakit yang terlalu besar membuat seseorang menjadi bisu.
Saya duduk tertegun di samping ranjang. Menatap wajah opa yang damai seperti sedang tertidur pulas. Jadi, mulai sekarang saya resmi menjadi yatim piatu. Orang yang paling menyayangi saya, yang melindungi dan merawat saya, selama 26 tahun terakhir telah tiada. Dunia ini tiba-tiba terasa begitu luas dan hampa hingga membuat saya jijik. Saya mengangkat tangan untuk memejamkan mata. Opa, berbisik. Selamat tidur. Opa, saya sangat menyayangi opa. Di luar, hujan masih turun deras seperti mencurahkan air. Seperti menangisi kehidupan yang baru saja berakhir. Saya bangkit. Mulai melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang cucu yang berbakti. Saya mengambil baskom berisi air hangat. Menambahkan sedikit arak jahe dan menaburkan beberapa kelopak bunga melati kering yang selalu opa suka. Saya dengan lembut membersihkan tubuh beliau sedikit demi sedikit. Hati-hati seperti saat beliau memandikan saya waktu kecil. Saya membuka lemari. Mengeluarkan baju sutra krem yang sudah beliau siapkan sejak lama untuk hari ini. Saya memakaikannya. Merapikan setiap kancing baju. Merapikan lipatan celana. Beliau terlihat sangat tampan di usia senja. Seperti seorang dewa yang sedang beristirahat setelah perjalanan panjang dan melelahkan di dunia. Setelah semua selesai, saya duduk bersimpuh di lantai. Bersandar di sandaran tempat tidur. Menggenggam tangan dingin opa. Saat itulah air mata saya mulai menetes. Bukan tangisan terisak-isak, melainkan tetesan air mata yang diam-diam mengalir di pipi yang asin. Saya berbicara sendiri dalam kegelapan. Suara saya serak karena isak tangis. Opa. Sekarang, opa sudah pergi. Saya harus bersandar pada siapa? Opa bilang saya menikah agar punya tempat bersandar. Tapi dia tidak. Menganggap saya sebagai istri. Saya sendirian di dunia ini. Opa. Suara hujan yang berderai di luar berpadu dengan kesedihan yang menyayat hati saya. Saya teringat masa kecil. Opa menggendong saya di punggung. Berjalan-jalan keliling danau. Membelikan saya es krim kapas yang manis. Saya ingat saat dipukuli ayah. Saya berlari bersembunyi di belakang opa. Opa merentangkan tangan melindungi. Memarahi ayah dengan keras. Kenangan-kenangan itu membanjiri hati saya. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama yang redup menyelinap melalui celah pintu, saya menelepon ketua RT dan rumah duka. Suara saya serak, tenang secara aneh. Mengumumkan kabar duka. Setelah itu, saya ragu-ragu di depan nomor telepon Opa Handoko. Kakek saya meninggal. Apakah saya harus memberitahu keluarga suami? Bagaimanapun juga, ini adalah kewajiban terakhir. Saya menarik napas dalam-dalam. Menekan nomor telepon Opa Handoko. Di ujung telepon, suara Opa Handoko terdengar mengantuk. Tapi tetap penuh perhatian. Halo, Luna. Ini kamu. Nak, pagi-pagi begini ada apa? Opa, suara saya sedikit tercekat lalu berusaha menenangkan diri. Kakek saya baru saja meninggal tadi malam. Di ujung telepon hening sejenak. Lalu suara Opa Handoko terdengar penuh kesedihan. Ya Tuhan. Wirawan. Kenapa kamu pergi begitu cepat, Luna? Kamu tenang ya. Opa akan segera ke sana. Opa akan segera ke sana bersamamu. Setelah menutup telepon, saya melihat keluar jendela. Hujan sudah reda, tapi langit masih kelabu seperti warna duka. Hari baru telah dimulai. Tapi bagi saya, itu adalah awal dari serangkaian hari kesepian dan badai yang menunggu di depan. Saya bangkit, menyalakan sebatang dupa di meja altar. Asap dupa mengepul, membentuk siluet-siluet samar di ruang yang sunyi. Opa, tenang saja. Saya akan kuat. Saya janji. Pagi itu, jalanan kecil Wijaya Kusuma diselimuti kabut tebal. Dingin yang menusuk tulang di musim hujan Jakarta seolah semakin menusuk ketika ada orang yang baru saja meninggal di rumah. Saya mengenakan baju duka putih bersih. Kepala saya diikat selendang duka.
Duduk diam di samping peti mati kakek. Semuanya sudah diatur dengan rapi, siap untuk dibawa ke rumah duka. Sekitar pukul 7 pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu. Opa Handoko turun, bertongkat, dengan langkah yang terlihat lemah dan tidak stabil. Asistennya harus memapah beliau selangkah demi selangkah masuk ke halaman. Melihat foto kakek saya yang diletakkan di meja altar, Opa Handoko tidak bisa menahan emosi. Beliau menangis terseduh-seduh. Saya buru-buru berdiri, berlari membantu Opa. Opa Handoko menggenggam erat tangan saya. Tangan tua beliau gemetar penuh rasa iba. Beliau menatap saya. Suaranya serak karena kesedihan. Luna. Opa terlambat. Opa. Wirawan pergi terlalu cepat. Nak. Saya memapah Opa duduk di kursi, menuangkan secangkir teh hangat untuk beliau. Opa Handoko melihat sekeliling. Alisnya yang putih berkerut karena tidak melihat cucu kesayangannya. Beliau menoleh ke asisten yang berdiri di sampingnya. Suaranya tegas. Di mana Rizky? Saya sudah menyuruhnya datang pagi ini untuk membantu Luna mengurus pemakaman. Kenapa sampai sekarang dia belum muncul? Asistennya, Dika, menundukkan kepala. Wajahnya canggung. Tidak berani menatap mata Opa Handoko. Maaf, Ketua. CEO mengatakan ada rapat darurat dengan mitra asing pagi ini. Tidak bisa dibatalkan. Dia bilang akan berusaha datang nanti. Mendengar itu, Opa Handoko membanting tongkatnya ke lantai berubin. Suara terat yang nyaring membuat semua orang terkejut. Beliau membentak keras. Wajahnya merah padam karena marah. Rapat apa sekarang? Kakek mertuanya meninggal dan dia berani tidak hadir. Dia menganggap kontrak itu lebih penting daripada nilai kemanusiaan. Telepon dia sekarang. Nyalakan speaker. Dika dengan gugup mengeluarkan teleponnya dan menekan nomor. Telepon berdering lama sebelum ada yang mengangkat. Melalui speaker, suara Rizky yang berat dan dingin terdengar. Tanpa sedikit pun emosi. Saya sedang sibuk. Ada apa? Opa Handoko merebut telepon, berbicara dengan nada tegas. Kamu sibuk apa? Kamu tahu hari ini hari apa? Kakek Luna baru saja meninggal. Kamu adalah menantu. Kamu harus segera hadir di sini untuk berduka. Kamu menganggap rumah ini, menganggap perkataan orang tua ini tidak penting lagi. Bukan. Di ujung telepon hening beberapa detik. Lalu suara Rizky terdengar. Tetap tenang sampai terasa kejam. Opa. Opa tahu betul pernikahan ini bagaimana. Saya dan dia hanya orang asing yang menandatangani satu kertas. Opa Wirawan meninggal, saya juga sedih. Tapi saya tidak punya kewajiban untuk berpura-pura menjadi menantu yang berbakti di depan umum. Saya akan mengirimkan karangan bunga dan sumbangan penuh. Tapi, untuk berjaga-jaga, saya mohon maaf. Saya duduk tepat di samping, mendengar setiap kata yang tajam seperti pisau yang mengiris hati itu. Meskipun sudah menyiapkan mental, kekejaman Rizky tetap membuat saya merasa terhina. Dia tidak hanya meremehkan saya, tapi juga meremehkan arwah orang yang telah meninggal. Opa Handoko sangat marah sampai tangannya gemetar. Napasnya tersengal-sengal. Kamu berani bicara begitu? Kamu ingin membuat Opa mati di sini juga? Opa jaga kesehatan. Saya harus masuk rapat sekarang. Rizky menutup telepon begitu saja. Suara tut yang panjang tak berujung bergema di ruang hening rumah duka. Opa Handoko menjatuhkan tangannya. Ponselnya hampir jatuh ke tanah, jika Dika tidak sigap menangkapnya. Beliau menatap saya dengan mata penuh penyesalan dan kesedihan. Luna. Opa minta maaf. Opa tidak beruntung. Tidak bisa mendidik cucu sehingga kamu harus menderita seperti ini. Saya menatap Opa. Hati saya dipenuhi rasa pilu. Pria paling berkuasa di Jakarta ini, di depan cucunya, hanyalah seorang Opa yang tidak berdaya. Saya menggenggam tangan dingin beliau. Berkata pelan, Opa jangan emosi. Nanti mempengaruhi kesehatan. Urusan Rizky saya mengerti kok. Dia sibuk dengan pekerjaan besar. Saya tidak menyalahkannya.
Opa jangan terlalu memikirkannya. Biarkan kakek saya pergi dengan tenang. Saya mengatakan itu untuk menenangkan Opa Handoko. Tapi dalam hati, saya telah mencatat kekejaman Rizky ini. Dia telah menarik garis batas. Saya juga tidak akan pernah melewati garis batas itu untuk memohon sedikit pun kasih sayang. Hari ini saya akan sendirian mengurus Opa dengan sempurna. Tanpa suami. Tanpa orang tua di sisi. Saya akan tetap berdiri tegak untuk mengantar Opa di perjalanan terakhirnya. Rumah duka di Jalan Gatot Subroto hari ini diselimuti suasana kelam. Suara trompet dan drum yang menyayat hati bergema di seluruh lorong yang dingin. Banyak orang yang datang melayat. Sebagian besar adalah teman lama kakek saya, rekan seperjuangan di masa perang. Dan juga mantan pasien yang pernah saya obati juga datang menyampaikan belasungkawa. Saya berdiri di samping peti mati. Menundukkan kepala membalas salam setiap orang yang datang melayat. Mata saya kering. Tidak bisa menangis lagi. Di samping saya, Devi, mondar-mandir. Membantu menerima tamu. Mencatat di buku tamu. Dan melakukan hal-hal kecil lainnya. Jika tidak ada dia, saya pasti sudah ambruk sejak lama. Opa Handoko duduk di kursi utama. Wajahnya terpukul. Meskipun Rizky tidak datang. Kehadiran Opa Handoko, ketua grup Sentosa, sudah cukup membuat pemakaman menjadi lebih bermartabat dan membuat banyak orang segan. Beliau telah berjanji di depan peti mati kakek saya bahwa beliau akan melindungi saya sampai akhir. Dan saya percaya beliau bisa melakukannya. Sekitar pukul 10 pagi. Suasana hikmat tiba-tiba terpecah oleh suara gaduh dari luar pintu. Sebuah mobil mewah. Lainnya berhenti dan yang turun adalah dua orang yang tidak pernah saya ingin temui saat ini. Pak Anton, ayah kandung saya, dan Bu Rani, ibu tiri saya yang kejam. Pak Anton mengenakan setelan jas hitam mengkilap. Rambutnya disisir rapi dan berkilau. Wajahnya merah padam seperti baru saja minum anggur. Bu Rani berjalan di sampingnya mengenakan gaun hitam ketat. Memakai kacamata hitam besar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Di leher dan tangannya penuh perhiasan. Mutiara yang berkilauan. Mereka terlihat seperti akan pergi ke pesta daripada ke pemakaman ayah kandung. Mereka masuk ke aula dengan sikap angkuh. Tanpa sedikit pun rasa hormat. Begitu melihat saya berdiri di samping peti mati, Pak Anton langsung menerjang. Suaranya lantang mengalahkan suara trompet pemakaman. Anak macam apa yang tidak menyambut ayah kandungnya datang? Kamu mengadakan pemakaman ini untuk mempermalukan saya di depan umum seolah saya anak durhaka. Ya, saya mendongak menatap pria yang melahirkan saya itu. Di matanya tidak ada rasa sakit, kehilangan ayah. Hanya ada kemarahan dan perhitungan. Saya dengan dingin menjawab. Opa baru meninggal. Ayah bicara lebih pelan agar Opa bisa beristirahat dengan tenang. Jika ayah datang untuk membakar dupa untuk Opa, saya persilakan masuk. Tapi jika datang untuk membuat masalah, saya persilakan ayah pulang. Bu Rani yang berdiri di samping langsung melepas kacamata hitamnya. Memperlihatkan mata tajamnya yang sudah dirias. Dia mensibir. Suaranya tajam dan menjijikkan. Nona Luna sekarang sudah jadi istri orang kaya jadi berani mengajari orang tua. Ya ayahmu adalah anak tertua. Kakek meninggal dan tidak memberitahunya sedikitpun untuk mengurusnya. Kamu mengambil semua keputusan sendiri. Kamu berniat menelan semua harta warisan ini sendirian. Iya, ternyata begitu. Mereka datang bukan karena hubungan ayah anak kakek cucu, melainkan karena harta warisan yang ditinggalkan kakek. Para burung bangkai telah mencium bau uang dan bergegas untuk mengoyak mayat. Saya menatap lurus ke mata Bu Rani. Tidak sedikit pun gentar. Tante bicara hati-hati. Ini tempat sakral. Harta warisan kakek sudah ada surat, wasiat dan pengacara yang mengurusnya. Bukan giliran tante yang menghakimi di sini. Sedangkan untuk urusan pemakaman, saat kakek sakit di rumah sakit kalian berdua di mana sekarang kakek meninggal baru berani muncul menuntut hak sebagai anak tertua.
Kata-kata saya seperti guyuran air dingin yang menghantam wajah mereka berdua. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah Pak Anton dan Bu Rani. Wajah Pak Anton memerah karena marah dan malu. Harga diri seorang kepala keluarga telah tersinggung. Dia menatap saya dengan tatapan mengancam. Kamu anak tidak tahu diuntung. Kamu berani bicara begitu pada ayahmu. Opa Handoko yang duduk dekat situ, yang selama ini dia mengamati, kali ini membenturkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Lalu berkata dengan suara berwibawa, "Anton, kamu sudah cukup membuat keributan. Di depan peti mati ayahmu sendiri, kamu berani bersikap seperti orang di pasar. Kamu tidak takut ditertawakan orang?" Pak Anton terkejut, berbalik, dan melihat Opa Handoko. Seketika sikapnya berubah. Sikap agresifnya hilang, digantikan oleh sikap merendah dan menjilat yang menjijikan. Dia membungkuk dalam-dalam. "Oh, saya menyapa Bapak Handoko. Saya terlalu emosi jadi membentak cucu saya. Bapak maafkan saya. Saya melihat pemandangan itu dan merasa mual. Kemunafikan manusia sungguh menakutkan. Mereka bisa mengenakan topeng apapun untuk mencapai tujuan. Dan hari ini, tepat di pemakaman kakek, saya melihat sampai ke akar-akarnya kebejatan ayah kandung saya sendiri. Kehadiran Opa Handoko membuat Pak Anton sementara mundur. Tapi mata serakahnya dan Bu Rani masih terpaku pada saya seolah ingin melahap saya hidup-hidup. Mereka dengan enggan mengambil dupa untuk kakek. Tapi gerakannya tergesa-gesa. Formalitas yang sangat menjijikan. Setelah membakar dupa, alih-alih berdiri di barisan keluarga untuk membalas salam tamu, Pak Anton malah menarik Bu Rani ke sudut dan berbisik-bisik. Saya tahu mereka sedang merencanakan sesuatu. Sesaat kemudian, Pak Anton kembali mendekat. Kali ini nada suaranya sudah lebih rendah tapi tetap penuh perintah. "Luna, nanti setelah selesai, kamu serahkan kunci rumah dan sertifikat tanah kepada saya. Saya satu-satunya anak laki-laki. Saya bertanggung jawab mengelola harta warisan leluhur." Saya merapikan kain selendang duka, menatapnya dengan mata tegas. "Saya sudah bilang waktu pengumuman surat wasiat. Semua urusan menunggu setelah pemakaman selesai. Pengacara akan mengumumkan surat wasiat. Saat itu siapa yang berhak menerima apa? Silakan terima. Sekarang saya tidak akan membahas masalah uang." Pak Anton murka. Jari telunjuknya menunjuk ke wajah saya yang gemetaran. "Kamu jangan mengancam saya dengan pengacara. Saya ayahmu. Saya punya hak. Kamu berniat menyembunyikannya untuk diserahkan kepada keluarga suamimu. Ya kamu ini anak tidak tahu diri, memelihara lebah di lengan baju. Memelihara rubah di rumah." Keramaian mulai menarik perhatian lagi. Rekan-rekan saya di rumah sakit yang berdiri di dekat sana menatap dengan cemas. Dewi hendak menerjang tapi saya memberi isyarat agar dia tetap diam. Saya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Ayah pikir semua orang serakah seperti ayah Opa baru saja meninggal. Ayah tidak meneteskan air mata. Kalimat pertama yang ayah katakan adalah memarahi saya. Kalimat kedua adalah menuntut harta. Ayah pantas berdiri di sini, terbongkar wajah aslinya di depan umum. Pak Anton karena malu menjadi sangat marah. Amarahnya meluap-luap. Dia mengangkat tangannya, berniat menampar saya dengan keras. "Kamu lancang." Saya berdiri diam tidak menghindar. Mata saya melotot menatapnya penuh tantangan. Jika tamparan ini mendarat, hubungan ayah anak juga akan hancur sepenuhnya. Tapi tangannya terhenti di udara. Sebuah tangan kokoh lainnya telah sigap menggenggam pergelangan tangan Pak Anton. Itu adalah Kevin. Seorang dokter senior satu departemen dengan saya, yang juga sudah lama memendam rasa suka pada saya. Kevin menggenggam erat tangan Pak Anton. Suaranya berat tapi tegas. "Bapak, tenang. Ini rumah duka. Bapak jangan membuat masalah terlalu jauh. Memukul orang lain, terutama wanita. Bapak bisa diusir oleh keamanan." Pak Anton berontak melepaskan tangannya.
Wajahnya merah padam. Bu Rani melihat suaminya terdesak langsung berteriak. Ya ampun. Anak perempuan bersekongkol dengan orang luar memukul ayah kandung. Orang-orang. Lihatlah anak durhaka ini. Suara jeritan tajam Bu Rani bergema di seluruh aula. Pemandangan menjadi sangat kacau. Petugas. Keamanan rumah duka mulai mendekat. Saya menarik napas dalam-dalam. Menahan amarah dan rasa sakit. Melangkah maju. Berkata dengan jelas setiap kata. Jika ayah dan tante masih terus membuat keributan di sini, saya akan memanggil keamanan untuk mengusir kalian berdua dan melarang kalian masuk selamanya. Jangan sampai orang dari grup Sentosa atau pers tahu masalah ini. Nanti kursi direktur cabang bank ayah juga akan goyang. Ancaman itu tepat mengenai titik kelemahan Pak Anton. Dia takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan muka di kalangan atas lebih dari apapun. Dia menggeretakkan gigi menatap saya dengan mata penuh kebencian yang mendalam. Lalu dengan marah berbalik dan pergi. Bu Rani melihat suaminya pergi juga buru-buru mengikuti. Tidak lupa melirik saya dengan tatapan tajam. Kerumunan perlahan bubar. Mengembalikan ketenangan semula. Saya berdiri di sana. Tubuh saya gemetar. Tapi bukan karena takut melainkan karena terlalu sakit dan terhina. Dewi berlari mendekat. Memeluk saya erat. Kevin juga menatap saya dengan cemas. Saya tersenyum lemah mengangguk berterima kasih kepadanya. Jadi selesai. Saya berhasil mengusir para pengganggu. Tapi di hati saya, sebuah retakan besar baru saja terbentuk. Dalam dan berdarah. Mulai sekarang saya benar-benar tidak punya keluarga lagi. Setelah upacara peringatan dan kremasi, iring-iringan mobil jenazah bergerak pelan menuju taman makam di atas Bukit Pinus yang berangin di pinggir kota. Hujan masih turun rintik-rintik. Tetesan hujan musim hujan yang dingin meresap ke dalam tanah liat merah. Saya memeluk guci abu kakek di dada. Merasakan kehangatan terakhir yang tersisa melalui lapisan keramik yang dingin. Kerumunan pelayat perlahan menipis. Semua orang meletakkan bunga krisan putih di makam lalu satu persatu pulang. Opa Handoko karena kesehatannya menurun sudah dibawa pulang untuk beristirahat sebelumnya. Hanya tinggal saya, Devi, dan beberapa kerabat dekat yang tersisa. Ketika gundukan makam sudah selesai ditutup, batu nisan bertuliskan nama, Opa Wirawan dipasang dengan megah. Saya menoleh ke Dewi. Kamu dan yang lain pulang duluan. Aku ingin tinggal sebentar dengan Opa. Dewi menatap saya dengan cemas. Ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian berhenti. Dia mengerti sifat saya. Ketika saya sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia menyelipkan payung hitam ke tangan saya lalu diam-diam bersama yang lain menuruni bukit. Hanya saya sendiri yang berdiri di tengah hutan pinus yang luas dan berangin. Hujan mulai turun lebih deras. Angin berhembus kencang menerpa kain duka tipis saya. Saya melipat payung. Membiarkan hujan mengguyur tubuh dan rambut saya. Bercampur dengan air mata asin di pipi saya. Saya ingin dingin ini melumpuhkan rasa sakit di hati saya. Ingin aliran air hujan ini membersihkan semua kekesalan dan penghinaan yang baru saja saya alami. Saya berlutut di depan makam Opa. Kedua tangan saya menyentuh tanah yang basah. Opa, rumah kita sepi sekali ya. Sekarang saya pulang. Siapa yang menunggu saya lagi? Suara angin menderu melewati pohon. Pinus terdengar seperti desahan bumi dan langit. Saya melihat foto Opa di batu nisan. Senyum ramah itu masih utuh. Tapi orangnya sudah pergi jauh selamanya. Saya teringat pesan Opa. Teringat tatapan harapan beliau sebelum meninggal. Beliau ingin saya bahagia. Ingin saya kuat. Saya menyeka air mata. Mendongak menatap langit kelabu. Saya tidak boleh menyerah. Jika saya lemah, orang-orang seperti Pak Anton, Bu Rani akan menertawakan saya. Akan menginjak-injak semua yang ditinggalkan Opa. Dan Rizky juga. Dia akan semakin punya alasan untuk meremehkan saya. Saya bangkit. Meregangkan tubuh berdiri tegak di tengah alam. Saya meletakkan tangan di dada kiri.
Tempat jantung berdetak kencang. Bersumpah di depan arwah Opa. Opa tenang saja beristirahat. Cucu, Opa tidak akan pernah menunduk. Saya akan menjaga rumah kenangan ini. Akan hidup dengan baik. Bermartabat agar tidak ada yang berani meremehkan saya. Meskipun hanya sendirian. Saya akan hidup tabah seperti pohon pinus di bukit ini. Tumbuh subur di tengah badai. Saya menunduk. Memberi hormat 3 kali untuk terakhir kalinya kepada Opa. Lalu berbalik melangkah tegas menuruni bukit. Hujan masih turun tapi langkah kaki saya tidak lagi berat. Saya tahu pertempuran sesungguhnya dalam hidup saya baru saja dimulai dan saya sudah siap. 3 hari setelah pemakaman. Pengacara pribadi kakek saya. Pengacara Irfan. Bertemu dengan semua anggota keluarga di rumah tua di Jalan Wijaya Kusuma untuk mengumumkan surat wasiat. Suasana di ruang tamu tegang seperti senar yang hampir putus. Pak Anton dan Bu Rani sudah datang lebih awal. Duduk angkuh di sofa bludru. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran yang tidak bisa disembunyikan. Pak Anton terus menghentakkan kaki ke lantai. Matanya terpaku pada tas kulit hitam. Pengacara Irfan. Saya duduk di seberangnya. Dengan tenang menyeruput teh melati. Menganggap mereka seperti udara. Pengacara Irfan adalah seorang pria parubaya yang tenang. Berkacamata berbingkai emas. Dengan sikap profesional. Dia membuka tasnya. Mengeluarkan sebuah amplop yang disegel rapat dan meletakkannya di atas meja. Saudara-saudari sekalian. Ini adalah surat wasiat sah dari Opa Wirawan. Yang dibuat dan disahkan 6 bulan yang lalu ketika beliau masih sepenuhnya sadar. Pak Anton bangkit. Bertanya dengan tidak sabar. Pengacara. Cepat baca. Bagaimana ayah saya membaginya? Pasti rumah dan tanah ditinggalkan untuk anak laki-laki tertua. Kan? Pengacara Irfan dengan tenang menatap Pak Anton lalu membuka amplop. Membaca setiap kata dengan jelas. Saya, Wirawan, memutuskan untuk membagi harta sebagai berikut. Seluruh rumah di Jalan Wijaya Kusuma nomor 20 beserta rekening tabungan senilai 5 miliar rupiah dan 20% saham di perusahaan farmasi Jaya Abadi akan dialihkan dan menjadi hak milik satu-satunya cucu perempuan saya. Luna Paramitha. Seluruh ruangan hening. Pak Anton dan Bu Rani terkejut. Mulut mereka ternganga, seolah tidak percaya. Lalu Pak Anton melonjak. Membanting meja dengan keras. Berteriak. Tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Orang tua itu sudah pikun. Saya satu-satunya anak laki-laki. Kenapa dia memberikan semuanya kepada anak perempuan ini? Pasti ada kesalahan. Atau jangan-jangan kamu. Kamu telah membujuk kakek untuk menandatangani surat saat dia sedang tidak sadar. Kan dia menerjang ke arah saya. Berniat merebut surat wasiat dari tangan pengacara. Pengacara Irfan dengan cepat menarik kembali dokumen itu. Berkata dengan tegas. Pak Anton, tolong hormati diri Anda. Surat wasiat ini memiliki konfirmasi lengkap dari kantor notaris. Ada saksi dan dokter yang mengonfirmasi kapasitas hukum Opa Wirawan saat dibuat. Anda bisa menggugat sampai ke langit pun tidak akan mengubah apapun. Bu Rani menyerit. Wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan Opa Wirawan. Kamu kejam sekali. Kamu berikan semuanya kepada cucu perempuanmu. Lalu, anak laki-lakimu. Menantumu mau tinggal di mana? Saya meletakkan cangkir teh di meja. Menatap dua orang yang tergila-gila karena kehilangan harta itu. Berkata dengan dingin. Ayah dan tante sama-sama punya rumah sendiri. Punya pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Kenapa takut tinggal di pinggir jalan? Harta ini adalah keringat dan air mata seumur hidup kakek. Kakek ingin memberikannya kepada siapa adalah haknya. Saya akan menerima dan menjaganya sesuai dengan keinginan kakek. Wajah Pak Anton pucat pasi. Dia menunjuk ke arah saya dengan tangan gemetar. Kamu anak durhaka. Kamu merampas harta ayahmu. Saya tidak mengakui kamu sebagai anak. Mulai sekarang saya tidak punya anak seperti kamu. Ayah sudah tidak menjalankan tanggung jawab sebagai anak.
Sebagai ayah sejak lama. Ayah pulang saja. Jangan membuat keributan di sini lagi. Tetangga nanti menertawakan ayah. Saya membalas. Suara saya tegas. Tahu tidak bisa berbuat apa-apa. Pak. Anton dengan marah menendang kursi. Lalu menarik Bu Rani pergi. Mulutnya tidak henti-hentinya mengutuk dengan kata-kata kejam. Rumah kembali tenang. Pengacara Irfan menghela napas. Menggelengkan kepala dengan kesal lalu memberikan saya sebuah amplop kecil berwarna putih. Nona Luna. Ini adalah surat pribadi dari Opa Wirawan untuk Anda. Beliau berpesan agar saya memberikannya setelah surat wasiat diumumkan. Saya dengan gemetar menerima surat itu. Membukanya. Tulisan tangan Opa yang miring dan familiar muncul. Setiap kata seolah meresap ke dalam hati saya. Luna kesayangan Opa. Opa tahu ayahmu akan menyulitkanmu. Opa minta maaf karena telah melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak berguna. Opa meninggalkan semuanya untukmu bukan agar kamu kaya raya, tapi agar kamu memiliki sandaran yang kokoh. Tidak perlu bergantung pada siapapun. Bahkan keluarga suami. Jagalah rumah ini. Tapi berhati-hatilah dengan ayahmu. Uang bisa membutakan mata orang. Dia tidak akan segan menggunakan segala cara. Cucu perempuan yang baik. Hiduplah dengan bahagia menggantikan Opa. Selesai membaca surat itu. Air mata saya kembali menetes deras. Opa telah mengkhawatirkan saya sampai akhir hayatnya. Beliau tahu betul keserakahan ayah saya sehingga beliau telah menyiapkan segalanya. Saya melipat surat itu. Menyimpannya baik-baik di saku baju dalam. Saya melihat sekeliling rumah yang kosong. Sekarang saya adalah pemilik sah tempat ini. Tapi saya tidak bisa tinggal sendirian lagi di sini. Saya harus melaksanakan wasiat kedua. Opa pindah ke rumah suami. Meskipun saya tahu di depan adalah sarang harimau. Saya harus pergi. Saya mengemas beberapa pakaian sederhana ke dalam ransel lama. Mengunci pintu dengan hati-hati. Lalu menuntun motor keluar gerbang. Kehidupan baru di Villa Rizky menanti saya dan saya tahu itu akan menjadi medan perang yang sama sengitnya dengan hari ini. 3 hari berlalu sejak surat wasiat diumumkan. Rumah tua di Jalan Wijaya Kusuma kini terasa luas dan kosong hingga membuat bulu kuduk merinding. Saya menghabiskan sepanjang pagi untuk membersihkan altar kakek. Menata rapi barang-barang kenangan beliau di dalam lemari kaca. Setiap barang terhubung dengan sebuah cerita. Sebuah kenangan yang saya hargai lebih dari nyawa saya sendiri. Saya memutuskan untuk mempertahankan kondisi rumah seperti semula. Hanya mengunci pintu dan menyewa orang untuk merawat dan membersihkannya secara berkala. Menganggapnya sebagai tempat pulang spiritual saya sendiri. Sesuai dengan pesan dalam surat terakhir kakek. Saya harus pindah dan tinggal di rumah suami. Beliau khawatir ayah saya akan mencari segala cara untuk mengganggu. Bahkan menggunakan kekerasan untuk memaksa saya menyerahkan harta jika saya terus tinggal sendiri di sini. Selain itu, tinggal di rumah Rizky juga merupakan cara bagi saya untuk memenuhi janji merawat keluarga di sana. Meskipun hanya dalam nama. Saya mengemasi barang-barang saya. Barang-barang saya tidak banyak. Hanya beberapa potong pakaian sehari-hari. Beberapa setel jas putih dokter. Beberapa buku kedokteran tebal. Dan foto kakek dan saya saat saya lulus kuliah. Saya memasukkan semuanya ke dalam ransel militer berwarna hijau lumut yang usang dan tas travel ukuran sedang. Tepat pukul 10 pagi. Suara mesin mobil mewah yang halus berhenti di depan gerbang. Saya melihat melalui jendela dan mengenali Maybach yang sama seperti waktu itu. Dan yang turun tetap Dika. Asisten setia Rizky. Dia rapi dengan setelan jas abu-abu. Menekan bel pintu dengan sopan. Saya membuka pintu dan keluar. Dika menundukkan kepala menyapa saya. Sikapnya sopan tapi tetap menjaga jarak seorang karyawan profesional. Nyonya Luna. Saya datang atas perintah Ketua Handoko dan CEO untuk menjemput Nyonya ke Villa Danau Toba. Silakan Nyonya masuk mobil. Biar saya bantu membawakan barang bawaan. Cara panggilan Nyonya terdengar aneh dan sedikit mengejek dalam situasi saya saat ini.
Saya melihat mobil mewah itu lalu melihat motor gede saya yang terparkir di sudut halaman. Tersenyum dan menggelengkan kepala. Terima kasih, Mas Dika. Tapi saya tidak terbiasa naik mobil. Saya mudah mabuk perjalanan. Mas duluan saja. Saya akan mengendarai motor saya sendiri ke sana. Dika sedikit terkejut. Dia mendorong kacamata. Suaranya sedikit canggung. Nyonya, itu sepertinya tidak nyaman. Hari ini adalah hari pertama Nyonya pindah ke rumah suami. Opa Handoko ingin semuanya berlangsung dengan hikmat. Lagi pula CEO juga berpesan. Saya memotong perkataannya. Suara saya tegas. Saya tidak peduli apa yang Rizky pesankan. Saya akan pergi dengan motor saya sendiri. Barang-barang saya bisa saya bawa sendiri. Mas Dika laporkan saja kepada Opa Handoko bahwa saya ingin berjalan-jalan sebentar mencari angin segar sebelum pulang. Saya seorang dokter. Saya tahu cara merawat diri sendiri. Tidak perlu ada yang menjemput seperti putri bangsawan. Dika melihat saya begitu tegas tidak berani memaksa lebih jauh. Dia tahu betul pernikahan ini tidak romantis jadi dia hanya mengangguk setuju. Baik. Kalau begitu saya permisi duluan untuk melapor kepada kepala pelayan agar siap menyambut Nyonya. Hati-hati di jalan ya. Nyonya. Dika naik mobil dan pergi. Saya kembali ke rumah. Menyalakan dupa terakhir di altar kakek. Saya menatap foto Opa dan berbisik. Opa. Saya pergi ya. Saya akan menjadi menantu di sana. Semoga Opa merestui saya agar kuat dan tabah. Saya mengunci pintu dengan hati-hati. Mengenakan ransel di punggung dan mengikat tas tangan dengan kuat di jok belakang motor. Saya memakai helm full face. Lalu naik ke motor hitam kesayangan saya. Suara knalpot motor meraung keras memecah keheningan jalanan siang. Saya menggeber gas. Motor melesat kencang. Meninggalkan di belakang rumah kuning berlumut itu beserta kenangan masa kecil yang damai. Jalanan Jakarta hari ini masih ramai. Saya mengendarai motor. Melewati jalan-jalan yang familiar. Melewati Monas. Melewati Jalan Sudirman yang berangin. Angin Danau Toba menerpa wajah saya dengan sejuk. Membawa sedikit kelembaban asin. Saya menghirup dalam-dalam udara kebebasan ini. Meskipun di depan adalah sangkar emas atau penjara. Saya akan menghadapinya dengan mental orang yang merdeka. Saya tidak datang ke sana untuk menjadi budak. Saya datang untuk memenuhi sebuah perjanjian. Villa Rizky terletak di area premium di tepi Danau Toba. Tempat berkumpulnya rumah-rumah mewah termegah di ibu kota. Villa berwarna putih bersih. Arsitektur modern dengan kaca-kaca besar dan taman yang luas yang dirawat dengan cermat. Gerbang besi artistik yang menjulang tinggi tertutup rapat. Memancarkan kesan keagungan dan dingin. Terpisah sepenuhnya dari dunia luar. Saya menghentikan motor di depan gerbang. Menekan bel. Beberapa saat kemudian, gerbang otomatis perlahan terbuka. Saya mengendarai motor lurus ke halaman. Memarkirkannya di samping Maybach Rizky yang sudah terparkir di sana sejak tadi. Begitu mematikan mesin. Saya melihat seorang wanita paruh, baya bertubuh berisi mengenakan kebaya modern dari sutra. Keluar dari pintu utama. Itu adalah Biwati. Kepala pelayan lama di rumah ini. Dia berdiri di teras tinggi. Menyilangkan tangan di dada. Matanya yang sipit menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menyelidik dan menghina yang tidak disembunyikan. Saya melepas helm. Turun dari motor. Alih-alih menyambut atau menyuruh orang membantu saya membawa barang. Biwati tetap berdiri di tempatnya. Suara nyaringnya terdengar. Nona Luna. Istri baru tuan muda. Ya, kenapa naik motor seperti laki-laki? Dan berpakaian kotor begitu. Rumah ini tempat terhormat. Nona masuk ingat cuci tangan dan kaki yang bersih nanti mengotori lantai impor. Saya terdiam sejenak. Sedikit terkejut dengan sikap angkuh seorang pembantu. Tapi, saya cepat mengerti masalahnya. Pasti Ibu Rizky atau Rizky sendiri telah memberikan pesan sebelumnya untuk menekan saya. Saya tersenyum sinis. Membawa tas saya langsung naik ke teras.
menatap lurus ke mata wanita itu. Halo. Bi. Saya Luna. Lantai kotor bisa dibersihkan. Tapi hati yang kotor susah dicuci. Bi. Bi ini kepala pelayan atau nyonya rumah ini sampai berdiri menghalangi pintu tidak membiarkan saya masuk. Bi Wati terkejut. Wajahnya memerah karena dibalas langsung pada kalimat pertama. Dia tidak menyangka gadis yang terlihat lugu ini ternyata begitu cerdas. Dia berdeham. Berusaha menyelamatkan sedikit wibawanya. Nona. Nona bicara hati-hati. Saya sudah bekerja di sini lebih dari 20 tahun merawat Tuan Rizky sejak kecil. Semua orang harus menghormati saya. Nona baru saja datang. Jangan berani-berani bersikap sombong. Saya tidak mau berdebat. Menyelinap melewati wanita itu dan masuk ke dalam rumah. Saya datang ke sini untuk menjadi istri Rizky. Bukan untuk menjadi pembantu atau mendengarkan ceramah Bi. Kamar saya di mana Biwati dengan kesal mengikuti di belakang. Suaranya jengkel. Kamar Nona di lantai 2. Ujung lorong kiri. Tuan muda berpesan agar Nona tinggal di kamar itu. Saya beritahu saja. Hari ini saya izin pulang kampung. Ada urusan mendesak. Ibu Tuan Rizky menyuruh saya pulang kampung untuk mengurus kenduri di sana. Saya baru kembali seminggu lagi. Selama waktu itu, Nona urus sendiri makan, minum, dan beres-beres rumah ya. Rumah ini tidak memelihara orang yang cuma makan dan tidur. Saya tahu itu hanya alasan. Ibu mertua saya sedang di luar negeri. Tidak mungkin dia menyuruh Biwati pulang kampung untuk mengurus kenduri saat ini. Mereka ingin membuat saya kelaparan. Ingin saya bekerja keras membersihkan rumah untuk merendahkan saya. Tapi mereka salah. Saya sudah hidup mandiri sejak kecil. Pekerjaan rumah tangga bagi saya hanyalah hal kecil. Saya berbalik. Tersenyum lebar kepada Biwati. Bagus sekali kalau begitu. Bi silakan pulang kampung. Sepuasnya. Pergi sebulan juga tidak apa-apa biar udaranya segar. Saya suka ketenangan. Ada orang asing yang cerewet di telinga. Saya juga merasa terganggu. Biwati menatap saya dengan mata melotot. Terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Dia berniat menyulitkan saya. Siapa sangka saya malah dengan senang hati mengantarnya pergi seperti mengusir hantu. Dia mendengus keras. Berbalik masuk ke kamar. Mengambil tas yang sudah disiapkan. Lalu dengan marah keluar dari gerbang. Baik. Saya akan lihat bagaimana kamu bisa bertahan di rumah sebesar 1000 meter ini. Jangan sampai menelepon minta bantuan. Saya mengangkat bahu. Menutup pintu dengan keras. Dunia akhirnya damai. Saya membawa barang-barang ke kamar. Kamar di ujung lorong meskipun bukan kamar utama. Tapi cukup luas. Lengkap dengan fasilitas. Jendela menghadap langsung ke Danau Toba yang tenang. Saya melemparkan ransel ke tempat tidur. Merebahkan diri di kasur empuk. Menghela napas lega. Kehidupan sebagai menantu keluarga kaya dimulai dengan kesendirian. Tapi bagi saya itu malah bagus. Menjelang malam. Perut saya mulai keroncongan. Sepanjang hari sibuk membereskan rumah. Saya belum makan apa-apa selain segelas air putih. Saya turun ke dapur memeriksa kulkas. Seperti yang sudah diduga. Kulkas besar itu kosong melompong. Hanya tersisa beberapa botol air mineral dan beberapa butir telur ayam. Pasti Biwati sudah membersihkan semua bahan makanan sebelum pergi untuk memutus jalur makan saya. Tapi saya tidak mudah menyerah. Saya mengendarai motor ke pasar tradisional terdekat. Membeli segenggam siput sawah gemuk. Sedikit mie basah. Sayuran segar. Tomat. Dan yang terpenting, sebotol terasi murni yang harum semerbak. Makanan favorit saya adalah mie siput. Makan di hari hujan seperti ini sungguh nikmat tiada tara. Sesampainya di rumah, saya menggulung lengan baju dan langsung masuk ke dapur. Suara pisau klak-klik terdengar merdu di villa yang luas dan sepi. Saya menumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Menumis tomat merah merona. Menuangkan air rebusan siput ke dalam panci.
menambahkan sedikit cuka asam. Aroma mulai menyebar. Dan akhirnya, jiwa dari hidangan itu. Terasi. Saya tumis hingga harum menggoda hidung. Dicampur dengan jeruk nipis dan cabai yang berbusa, putih. Saat panci kaldu mendidih, menyebarkan aroma semerbak ke seluruh lantai 1. Pintu utama tiba-tiba terbuka. Rizky masuk. Hari ini dia pulang lebih awal dari biasanya. Begitu melewati pintu, dia berhenti dan mengerutkan hidungnya. Alis tebalnya berkerut penuh ketidaknyamanan. Bau aneh apa ini, Rizky membentak. Suaranya menggema di seluruh rumah. Saya sedang membawa semangkuk mie siput panas dari dapur ke meja makan. Dengan tenang menjawab. Kamu sudah pulang. Saya sedang memasak mie siput. Biwati pulang kampung. Kulkas tidak ada apa-apa jadi saya memasak sendiri saja. Kamu mau? Saya ambilkan 1 mangkuk. Rizky menatap saya seolah melihat makhluk aneh dari planet lain. Dia adalah orang yang sangat bersih. Terbiasa hidup di lingkungan kalangan atas yang penuh dengan bau parfum mahal. Bau terasi yang menyengat dan khas membuat dia seperti ingin gila. Kamu membawa benda menjijikan itu ke rumah saya. Kamu tahu tidak bau ini akan menempel di gorden sofa. Susah dihilangkan. Rizky berlari. Membuka lebar semua jendela kaca besar. Angin dingin menerpa membuat beberapa kertas di meja berhamburan. Dia memegang remote control. Menyalakan sistem penyaring udara ke tingkat tertinggi. Suara mesin berputar seperti helikopter lepas landas. Saya tetap tenang duduk di kursi. Mengambil seekor siput yang renyah. Mencocolnya ke mangkuk terasi. Lalu memakannya dengan lahap. Kamu kenapa bereaksi berlebihan begitu? Ini masakan khas Jakarta. Kalau kamu tidak makan ya sudah. Biar saya saja yang makan. Ini juga rumah saya kok. Saya berhak makan makanan yang saya suka. Kan? Rizky berbalik menatap saya. Wajahnya memerah karena marah. Rumah kamu. Jangan bermimpi. Ini rumah saya. Kamu hanya orang yang menumpang saja. Saya melarang kamu. Mulai sekarang jangan pernah membawa apapun yang berbau menyengat seperti terasi, durian, ke rumah ini. Setelah habiskan mie itu, segera bersihkan untuk saya. Setelah mengatakan itu, dia menutup hidungnya dan berjalan cepat menaiki tangga seperti melarikan diri dari kebakaran. Tidak lupa menoleh dan melemparkan tatapan menghina kepada saya. Dasar orang kampung. Tidak punya etika sedikit pun. Saya menghentikan sumpit. Menatap punggungnya menghilang di balik lorong lantai 2. Orang kampung, kenapa orang kampung yang hidup jujur pada diri sendiri lebih baik daripada topeng kemewahan yang kosong? Saya kembali menunduk. Melanjutkan menikmati semangkuk mie siput saya yang lezat luar biasa. Semakin dilarang, semakin saya makan. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan padaku. Setelah makan, saya membersihkan dapur dengan rapi. Mengelap meja makan hingga mengkilap. Dan menyemprotkan sedikit minyak esensial serai lemon untuk menghilangkan bau. Anggap saja sedikit tahu diri. Sekitar 1 jam kemudian, ketika bau terasi sudah hilang, Rizky baru mau turun dari lantai atas. Dia sudah mandi bersih. Mengenakan baju rumahan berwarna abu-abu cerah. Tangannya memegang setumpuk dokumen tipis. Dia melemparkan tumpukan dokumen itu ke meja di depan saya. Dengan dingin memerintah. Bacalah lalu tanda tangani. Ini adalah aturan hidup bersama di rumah ini. Saya mengambil tumpukan kertas itu. Judul yang tercetak tebal langsung menarik perhatian. Perjanjian pernikahan. Saya cepat membaca pasal-pasalnya. Isinya sangat jelas dan adil. Khas pebisnis. Pertama, pernikahan hanya akan ada secara hukum selama 3 bulan untuk menenangkan orang tua. Setelah 3 bulan, kedua belah pihak akan mengajukan gugatan cerai bersama. Kedua, selama hidup bersama, tidak ada yang boleh ikut campur dalam kehidupan pribadi siapapun. Kamar masing-masing. Makan masing-masing. Ketiga,
Setelah bercerai, saya harus pergi dengan tangan kosong. Tidak boleh menuntut aset apapun dari pihak keluarga suami. Keempat, menjaga kerahasiaan perjanjian ini. Jika saya membocorkannya keluar, saya harus membayar ganti rugi reputasi kepadanya sebesar 5 miliar rupiah. Selesai membaca, saya mendongak menatap Rizky. Dia duduk menyilangkan kaki, menyesap segelas anggur merah. Wajahnya menunjukkan kemenangan seolah yakin memegang kendali. Mungkin dia pikir saya akan menolak, menangis, atau menuntut uang ganti rugi masa muda. Dia. Saya meraih pulpen di meja, tanpa berpikir sedetik pun. Langsung menandatangani di bagian istri. Rizky yang sedang mengangkat gelas anggur ke bibirnya tiba-tiba berhenti. Matanya melotot menatap saya. Ekspresi terkejut jelas terlihat di wajah tampannya yang dingin. Kamu sudah menandatanganinya. Kamu tidak membaca dengan seksama pasal pembagian aset. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun loh. Saya menutup pulpen, mendorong perjanjian itu ke arahnya. Menjawab dengan tenang. Saya sudah membacanya. Saya rasa sangat masuk akal. Saya menikahimu karena wasiat kakek saya. Bukan karena uang keluargamu. 3 bulan sudah lebih dari cukup bagi saya untuk memenuhi bakti. Setelah itu, kita jalan masing-masing. Saya juga tidak ingin ada hubungan apa-apa denganmu. Harta keluargamu tidak saya inginkan. Rizky menatap saya lekat-lekat, seolah berusaha mencari kebohongan di mata saya. Tapi saya membalas tatapannya dengan mata yang paling jernih dan jujur. Ketegasan saya membuatnya bingung. Dia terbiasa dengan gadis-gadis yang mengelilinginya karena uang, karena ketenaran. Orang-orang yang selalu mencari cara untuk memanfaatkan atau mengikatnya. Reaksi saya di luar dugaannya. Kamu yakin jangan sampai nanti di pengadilan kamu berubah pikiran dan menuntut? Rizky menyipitkan mata penuh curiga. Saya bangkit, menepuk lengan baju. Tenang saja. Saya dokter. Kata-kata saya seharga sumpah Hipokrates. Sekarang saya permisi naik ke kamar untuk istirahat. Besok saya harus bekerja pagi untuk mencari nafkah. Tidak punya waktu untuk beradu argumen denganmu. Saya berbalik dan pergi. Meninggalkan Rizky duduk di sana dengan perjanjian yang sudah ditandatangani dan kebingungan yang belum pernah terjadi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, CEO yang angkuh itu merasa tidak bisa membaca lawannya. Dan saya tahu saya telah memenangkan babak pertama dalam perang mental ini. Pagi berikutnya, saya bangun pagi, membuat secangkir kopi untuk diri saya sendiri, lalu mengendarai motor ke rumah sakit. Shift pagi cukup sibuk dengan banyak pasien yang menunggu pemeriksaan. Baru saja selesai menangani operasi kecil penjahitan luka. Saya mendengar keributan dari arah lobi. Di mana Luna suruh dia keluar ke sini. Dokter macam apa yang bersembunyi tidak berani menemui ayah kandungnya. Suara berat yang familiar sampai menghantui itu membuat saya merinding. Itu Pak Anton. Saya tidak menyangka dia begitu nekat sampai datang ke tempat kerja saya untuk membuat keributan. Saya keluar dari ruang operasi, melihat Pak Anton berdiri di tengah lobi. Kedua tangan di pinggang. Wajahnya merah padam. Berteriak-teriak marah kepada perawat di meja jaga. Semua orang di sekitar menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tidak nyaman. Saya mendekat. Suara saya tegas. Ayah sedang melakukan apa di sini? Ini rumah sakit? Tempat yang membutuhkan ketenangan. Bukan pasar yang berantakan untuk ayah berteriak-teriak. Melihat saya muncul, Pak Anton langsung menerjang. Mendekatkan wajahnya ke wajah saya. Bau alkohol yang menyengat tercium meskipun masih pagi. Aha, kamu di sini. Saya kira kamu sudah menghilang. Kamu hebat sekali. Kamu berani pindah tanpa meminta izin saya. Bahkan mengganti kunci rumah. Kamu pikir saya sudah mati? Saya mundur selangkah untuk menghindari bau alkohol. Dengan tenang menjawab. Saya sudah menjelaskan dengan jelas saat pengumuman surat wasiat. Rumah itu milik saya. Saya mau pergi kemana? Melakukan apa?
Itu hak saya. Ayah datang ke sini jika untuk berobat silakan antre mengambil nomor. Tapi jika untuk membuat keributan silakan ayah pulang. Jangan sampai petugas keamanan harus campur tangan. Pak Anton mengeluarkan setumpuk dokumen yang kusut dari saku jasnya. Melemparkannya ke meja kerja perawat. Berteriak, "Kamu tanda tangan ini sekarang, tanda tangani surat pengalihan rumah ke nama saya segera. Saya ayahmu. Saya punya hak mengelola harta itu. Kamu anak perempuan yang sudah menikah seperti air tumpah. Kamu tidak punya hak menjaga warisan keluarga." Saya melirik surat pengalihan yang ditulis tangan dengan coretan. Geli dengan kekanak-kanakan dan keserakahan tak terbatasnya. Ayah kan direktur cabang bank. Kok buta hukum begitu? Surat wasiat kakek sah. Saya sudah mengurus prosedur pengalihan nama. Ayah tidak punya hak apapun untuk menuntut. Ayah jangan membawa pemikiran kuno yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan itu untuk mengancam saya. Kamu berani mengajari saya, Pak Anton, karena malu menjadi sangat marah. Amarahnya meluap-luap. Dia mengangkat tangan. Berniat menampar saya tepat di tengah keramaian. Tapi kali ini saya tidak berdiri diam menerima pukulan. Saya dengan cepat menepis tangannya. Mata saya tajam menatapnya lurus. Ayah, hentikan. Jangan sampai saya harus memanggil polisi untuk melaporkan ayah atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan menyerang petugas medis. Saat itu, kursi direktur ayah juga akan hilang. Dua petugas keamanan bertubuh tinggi besar dengan sigap muncul. Menjepit kedua tangan Pak Anton dan menyeretnya keluar. Dia meronta-ronta memaki-maki dengan gaduh. "Lepaskan saya ayahnya, dasar anak durhaka. Saya akan menuntutmu. Saya akan membuatmu kehilangan pekerjaan." Saya berdiri memandangi bayangannya yang diseret paksa. Hati saya tidak lagi sakit seperti saat pemakaman, melainkan hanya merasakan kekosongan dan rasa kasihan. Kasihan pada seorang pria yang, karena uang, kehilangan karakter dan kasih sayang keluarga. Dewi berlari mendekat, menggenggam tangan saya. Bertanya dengan cemas, "Kamu baik-baik saja, Luna? Dia melakukan sesuatu padamu?" Saya menggeleng dan tersenyum menenangkan teman saya. "Saya baik-baik saja. Sudah terbiasa. Maafkan semua orang karena telah membuat keributan dan mengganggu pekerjaan." Saya kembali ke ruang kerja. Melanjutkan pekerjaan saya. Saya tahu Pak Anton tidak akan berhenti di situ. Keserakahan akan membuat manusia menjadi lebih gila dan kejam. Saya harus menyiapkan mental untuk pukulan-pukulan berikutnya. Tidak hanya dari keluarga suami yang dingin, tapi juga dari kerabat darah saya sendiri. Saya mengendarai mobil sport dengan kecepatan tinggi di Jalan Sudirman, meninggalkan di belakang villa yang dingin dan istri yang cuek dengan semangkuk mie siput berbau terasi menyengat. Aroma itu, sikap acuh tak acuh Luna yang angkuh itu membuat saya gila. Saya belum pernah melihat wanita seaneh dia. Dia tidak takut pada saya, tidak menjilat saya, bahkan berani menantang kesabaran saya dengan ketenangan yang menjengkelkan. Saya menginjak gas. Mobil meraung, melaju seperti binatang buas yang terluka. Malam ini saya bertemu dengan Andi dan Budi di bar summit di lantai atas Hotel Bintang 5. Ini adalah tempat yang sering saya kunjungi setiap kali ingin mencari sensasi atau sekadar ingin melarikan diri dari kenyataan yang dibatasi oleh keluarga. Begitu masuk ke ruang VIP, suara musik disko yang memekakan telinga langsung menyeruak. Lampu laser menyala-nyala. Andi dan Budi sudah duduk di sana. Di samping mereka ada beberapa botol minuman keras terkuat. Melihat saya datang dengan wajah marah, Andi langsung menuangkan segelas penuh dan mendorongnya ke arah saya sambil bercanda. "Ada apa? Pangeran, malam pertama terlalu panas ya sampai wajahmu begitu kesal. Istri dokter pasti merawatmu dengan baik, kan?" Saya mengambil gelas itu, meneguknya sekali. Merasakan cairan pedas itu mengalir ke tenggorokan, membakar hati saya. Saya membanting gelas itu ke meja batu. Suara benturan kaca terdengar menusuk. "Jangan sebut-sebut dia lagi." Saya muak sekali. Kakek memaksa saya menikahi gunung es berjalan.
Lagi pula dia membawa gaya kampung ke villa saya dan mengotorinya. Budi menghisap rokok, mengepulkan asap putih yang melayang-layang. Menyipitkan mata menatap saya. Jadi bagaimana rencanamu? Hidup bersama dengannya seumur hidup. Saya dengar Opa Handoko sangat menyayangi menantunya itu. Kalau kamu macam-macam, kamu bisa dicoret dari surat wasiat? Saya menjibir. Menuangkan gelas kedua. Dalam benak saya saat ini hanya ada satu pikiran, harus mengusir Luna dari hidup saya secepat mungkin. Perjanjian 3 bulan itu saya buat untuk mengulur waktu. Tapi saya tidak cukup sabar menunggu sampai 90 hari. Saya ingin dia mundur sendiri. Ingin dia membenci saya dan pergi. Saya tidak bisa menunggu. Saya harus memaksanya untuk mengajukan gugatan cerai secara sukarela. Dia berpura-pura mulia. Tidak butuh uang. Tidak butuh status. Biar saya lihat seberapa kuat daya tahannya. Andi mendekat ke telinga saya dan memberikan ide. Kamu ingin dia menyerah itu mudah. Apa yang paling dibenci wanita? Perselingkuhan suami. Diselingkuhi secara terang-terangan. Kamu buat saja skandal besar yang membuat seluruh Jakarta tahu kalau kamu adalah playboy. Menganggap istrimu tidak ada artinya. Saat itu dia akan merasa sangat malu. Mau tidak mau dia akan pergi. Ide Andi tidak buruk. Saya memang sudah terkenal playboy. Satu rumor lagi juga tidak akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Tapi pasti akan menjadi tamparan keras bagi harga diri Luna dan keluarganya. Saya menoleh ke Andi. Mata saya tajam. Baik. Kamu cari seorang wanita. Model atau aktris juga boleh. Asalkan bisa berakting dan bisa menjaga mulut. Malam ini, saya ingin ada drama yang bagus. Andi menepuk paha. Mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Gampang. Saya kenal model yang sedang naik daun. Dia penurut. Butuh uang. Dan bisa berakting dengan baik. Biar saya panggil dia datang sekarang. Dijamin kamu akan punya skandal yang menggemparkan. Saya menyandarkan punggung ke sofa. Menatap gelas anggur yang berwarna kuning keemasan. Luna, kamu ingin bermain peran suami istri denganku? Ya, biar kulihat seberapa berani kamu besok. Seluruh dunia akan menatapmu dengan kasihan sebagai istri yang dicampakkan suami bahkan di minggu pertama pernikahan. Sekitar setengah jam kemudian, pintu ruang VIP terbuka. Seorang gadis muda masuk. Tubuhnya tinggi semampai. 3 lingkar tubuhnya seksi dalam gaun merah yang berbelahan paha tinggi. Memamerkan kakinya yang panjang. Wajahnya dirias rapi. Memancarkan pesona mematikan. Itu adalah Rani. Dia mendekat dan duduk di samping saya. Bau parfum yang kuat menusuk hidung saya membuat saya sedikit mengerutkan kening. Dia mencoba melingkarkan tangan di lengan saya tapi saya dengan dingin menepisnya. Saya tidak tertarik pada gadis-gadis penjual diri ini. Mereka hanyalah alat bagi saya untuk mencapai tujuan. Saya mengeluarkan setumpuk cek dari saku jas. Menulis serangkaian angka lalu merobeknya. Melemparkannya ke meja di depan Rani. 500 juta cukup untuk kamu berbelanja sepuasnya selama sebulan. Rani mengambil cek itu. Matanya berbinar seperti lampu mobil. Dia tersenyum genit. Tuan Rizky sangat dermawan. Anda ingin saya melayani bagaimana? Saya akan melayani Anda sampai puas. Saya menyesap anggur. Menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Saya tidak membutuhkan Anda untuk urusan ranjang. Saya membutuhkan Anda untuk berakting. Duduklah diam. Minum anggur bersama saya. Jangan sekali-kali menyentuh saya jika saya tidak mengizinkan. Rani terlihat terkejut tapi profesionalismenya sebagai seorang yang haus uang membantunya cepat kembali tenang. Dia dengan patuh duduk agak menjauh. Menuangkan anggur untuk saya. Kami duduk di sana, minum anggur sampai larut malam. Saya minum untuk melupakan kekosongan di hati. Sedangkan Rani minum untuk menghabiskan waktu. Sekitar pukul 2 pagi ketika efek alkohol sudah terasa. Saya berdiri dan memerintah Rani. Ayo pergi ke hotel.
Kami meninggalkan bar. Saya sengaja melewati pintu utama, di mana ada para paparazzi yang menunggu. Saya merangkul lengannya pura-pura mabuk dan intim. Lampu flash berkedip-kedip dari semak-semak di tepi jalan. Saya tahu besok foto-foto ini akan terpampang di halaman depan surat kabar hiburan, di kamar hotel. Saya melempar jas ke kursi, menunjuk ke tempat tidur. Kamu tidur di sana atau lakukan apapun sesukamu. Besok pagi sebelum meninggalkan tempat ini, ingat untuk membuat rambutmu acak-acakan. Pakaianmu sedikit berantakan. Dan saat keluar, biarkan orang mengambil fotomu. Mengerti? Rani mengangguk berulang kali. Wajahnya ceria karena mendapatkan rezeki nomplok yang begitu mudah. Saya mengerti. Anda tenang saja. Saya akan berakting seperti sungguhan. Saya melemparkan diri ke sofa panjang di seberang. Memejamkan mata. Saya tidak menyentuh Rani bahkan dengan satu jari pun. Dalam mabuk yang memusingkan, bayangan Luna dengan mata tegas dan semangkuk mie siput kembali muncul di benak saya. Saya bertanya-tanya. Ketika melihat gambar-gambar ini, apakah dia akan menangis? Atau apakah dia akan tetap mempertahankan wajah tenang yang menjengkelkan itu? Saya dengan kesal mengusir pikiran itu. Terlelap dalam tidur yang gelisah dan lelah. Keesokan paginya, saya terbangun saat sinar matahari musim dingin yang redup telah menyelinap melalui gorden. Tadi malam saya tidur sangat nyenyak. Mungkin karena Rizky tidak ada di rumah. Suasana di villa menjadi jauh lebih nyaman. Saya meregangkan tubuh. Menarik napas dalam-dalam. Menyiapkan mental untuk hari kerja yang baru. Begitu saya mengambil ponsel, saya melihat puluhan panggilan tak terjawab dari Dewi dan banyak pesan dari teman-teman dan kolega. Saya mengerutkan kening. Ada apa sampai semua orang mencari saya dengan tergesa-gesa? Saya menekan tombol panggil ulang untuk Dewi. Seketika, di ujung telepon terdengar suara Dewi yang histeris. Luna, kamu sudah bangun. Kamu sudah lihat berita? Ya ampun. Suamimu yang terhormat itu membuat keributan. Saya dengan tenang bertanya. Ada apa? Kamu bicara pelan-pelan. Pelan-pelan apanya? Kamu buka internet sekarang. Berita CEO Rizky Pratama menginap bersama model Rani sedang tersebar luas di semua surat kabar. Ada foto yang sangat jelas mereka berdua masuk ke hotel di tengah malam. Pagi ini gadis itu keluar dengan rambut acak-acakan. Saya sangat marah. Saya menutup telepon. Membuka browser web. Benar, kata Dewi. Yang langsung saya lihat adalah headline sensasional yang tercetak tebal. Pangeran Grup Sentosa terbongkar foto panas bersama gadis seksi Rani di Hotel Bintang 5 tepat setelah hari pernikahan. Saya melihat-lihat foto Rizky dalam setelan jas elegan merangkul seorang gadis seksi. Keduanya saling menatap mesra. Foto lain menunjukkan mereka berjalan bersama masuk ke lobi hotel. Dan foto terakhir adalah gadis itu keluar di pagi hari dengan wajah puas. Saya menatap layar tapi anehnya, di hati saya tidak ada rasa cemburu atau sakit hati. Jantung saya tetap berdetak normal. Saya hanya merasa geli. Rizky, seorang CEO yang berkuasa, malah menggunakan trik kekanak-kanakan ini untuk memprovokasi saya. Dia pikir saya akan melakukan apa? Menangis, melabrak, atau lari pulang ke rumah orang tua. Saya mengirim pesan ke Dewi. Saya sudah lihat. Fotonya bagus. Kan? Sudut pengambilannya sangat artistik. Dewi langsung membalas disertai emotikon marah. Kamu gila, suamimu selingkuh terang-terangan kok kamu bilang fotonya bagus. Kamu tidak berniat melakukan apa-apa. Saya menjawab. Melakukan apa sekarang? Saya dan dia kan perjanjian pernikahan. Kamu lupa dia pergi dengan siapa? Itu haknya. Asalkan tidak membawa penyakit ke saya, sudah cukup. 3 bulan lagi saya pergi. Untuk apa cemburu dengan para model itu? Saya mematikan ponsel, melemparkannya ke samping lalu pergi ke kamar mandi untuk menyikat gigi dan mencuci muka. Melihat diri saya di cermin, saya melihat seorang wanita kuat yang sedang tersenyum. Saya tidak akan membiarkan Rizky mencapai tujuannya. Dia ingin saya marah. Saya akan semakin tenang.
Dia ingin saya malu. Saya akan semakin menegakkan kepala. Turun ke dapur. Saya membuatkan diri saya roti panggang telur mata sapi. Sambil makan, saya melihat-lihat harga saham grup Sentosa. Rumor ini sepertinya tidak banyak berpengaruh. Bahkan membuat nama Rizky Pratama semakin banyak dicari. Benar-benar orang kaya. Skandal juga merupakan semacam aset. Saya mengganti pakaian. Merias wajah tipis lalu mengendarai mobil untuk bekerja. Dalam perjalanan, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Tapi saya tahu itu adalah Rizky. Kamu sudah lihat berita kalau kamu merasa terlalu malu. Ajukan saja gugatan cerai. Saya akan menggantinya dengan sejumlah uang. Saya menghentikan mobil menunggu lampu merah. Dengan santai membalas. Saya lihat Rani memiliki penampilan yang sangat bagus. Anda punya selera. Untuk urusan cerai, jangan bermimpi. Saya adalah orang yang menepati janji. Belum cukup 3 bulan jangan harap saya pergi. Semoga Anda bersenang-senang. Setelah mengirim pesan, saya membayangkan wajah Rizky yang kesal saat ini dan tertawa terbahak-bahak. Dalam perang ini, siapa yang lebih bisa menjaga kepala dingin? Dialah pemenangnya. Di villa mewah Pak Anton di perumahan baru. Suasana di ruang tamu tebal dengan aroma perhitungan. Bu Rani duduk menyilangkan kaki di sofa bludru. Tangannya memegang iPad yang menunjukkan berita skandal Rizky. Dia tersenyum sinis. Suara tawanya tajam seperti suara mengasah pisau. Lihat ini. Bu Rani menunjuk iPad ke arah Pak Anton yang sedang minum teh. Anak menantumu yang berharga itu. Baru menikah beberapa hari sudah bergaul dengan wanita lain secara terang-terangan. Peheni. Luna anakmu benar-benar sial. Dia pikir dia menemukan tambang emas. Ternyata dia menemukan tumpukan sampah. Pak Anton melirik layar. Mendengus jijik. Biarkan saja dia. Dia pintar di rumah tapi bodoh di luar. Anak manja itu kalau ikut laki-laki, ya pantas saja menderita. Saya sudah bilang. Kalau tidak mendengarkan saya ya cuma akan sengsara. Bu Rani meletak gelas jus jeruk di meja. Matanya yang sipit menyipit penuh intrik. Dia mendekatkan mulut ke telinga. Suaminya berbisik seperti meracuni. Anton, ini kesempatan bagus. Rizky sudah jelas-jelas bosan dengan Luna. Pasti cepat atau lambat dia akan mengusir anak itu. Saat itu Luna akan kehilangan semua sandarannya. Dan kamu lupa surat wasiat Opa Wirawan seluruh rumah di Jalan Wijaya Kusuma dan saham itu sekarang ada di tangan anak perempuan itu. Pak Anton menghela napas panjang penuh penyesalan. Lalu bagaimana lagi sudah ada hitam di atas putih? Hukum mengakuinya. Saya datang menuntut saja dia mengancam akan memanggil polisi. Bu Rani menjebir. Jarinya yang dicat merah mengetuk-ngetuk meja. Kamu bodoh sekali. Hukum mengatur. Jika pemilik aset kehilangan kapasitas hukum atau mengalami kecelakaan dan meninggal dunia tanpa anak, maka aset itu akan jatuh kepada siapa? Bukankah itu akan jatuh kepada ahli waris pertama yaitu orang tua kandungnya? Pak Anton terkejut. Langsung menoleh menatap istrinya. Matanya panik bercampur serakah. Maksudmu? Saya tidak bermaksud apa-apa. Bu Rani tersenyum sinis. Saya hanya mengatakan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Di jalan raya banyak kendaraan. Kalau Luna mengalami kecelakaan lalu lintas, lumpuh di tempat tidur atau koma dalam, maka saat itu kamu berhak penuh menjadi wali asetnya. Kamu bisa menjual rumah, menjual saham untuk membayar biaya pengobatan anakmu. Siapa yang berani berkata apa-apa padamu? Perkataan Bu Rani seolah membuka pintu gelap di benak Pak Anton. Keserakahan muncul dengan kuat. Mengalahkan sedikit hati nurani yang tersisa dari seorang ayah. Dia teringat sikap kurang ajar Luna di rumah sakit. Teringat kekayaan melimpah yang selama ini dia dambakan. Pak Anton menelan ludah. Suaranya bergetar. Tapi bagaimana kalau polisi menyelidiki nanti akan masuk penjara? Bu Rani menepuk bahu suaminya menenangkan. Kamu khawatir apa? Saya punya adik.
sepupu yang bekerja di bidang transportasi. Dia punya beberapa anak buah yang nekat. Cukup diatur saja kecelakaan kecil atau disenggol motornya agar jatuh patah kaki, patah tangan, kepala terbentur jalan dan mengalami gegar otak. Selesai. Anggap saja kecelakaan biasa. Kamu tinggal mengangguk. Semua urusan biar saya yang atur. Pak Anton terdiam lama. Dalam benaknya adalah pergulatan antara kasih sayang ayah anak dan keserakahan. Tapi gambaran tumpukan uang. Rumah tua berharga ratusan miliar telah memenangkan pertempuran. Dia mengangguk setuju. Matanya memerah. Baik. Kamu atur dengan rapi ya. Jangan sampai dia mati. Kalau dia mati polisi akan sangat ketat. Cukup dia terbaring di tempat tidur. Tidak tahu apa-apa lagi itu sudah cukup. Bu Rani tersenyum penuh kemenangan. Rencana sudah disetujui. Di sudut tangga yang gelap, Gilang, putra bungsu mereka yang berusia 15 tahun, sedang bersembunyi di balik dinding. Tangannya membekap erat mulutnya agar tidak menangis. Dia telah mendengar semuanya. Ayah yang dia hormati dan ibu yang dia sayangi sedang merencanakan kejahatan terhadap kakak perempuan tirinya. Perasaan merinding dan dingin menjalar di punggung anak itu. Hari ini adalah hari yang sangat panjang di rumah sakit. Karena skandal Rizky. Saya menjadi pusat perbincangan seluruh departemen. Kemanapun saya pergi, saya selalu bertemu dengan tatapan kasihan. Bisikan-bisikan di belakang punggung saya. Saya berusaha mengabaikan semuanya. Membenamkan diri dalam pekerjaan. Mengambil 2 shift jaga tambahan untuk rekan kerja agar tidak perlu pulang ke rumah dingin itu lebih awal. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Saya baru saja keluar dari ruang operasi setelah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang serius. Tubuh saya lelah. Mata saya letih. Saya mengganti pakaian. Mengambil tas dan turun ke parkiran bawah tanah. Parkiran rumah sakit saat ini sepi. Lampu neon putih yang redup berkedip-kedip menciptakan area gelap yang menakutkan. Suara langkah kaki saya bergema kesepian di antara ruang yang luas. Angin yang masuk melalui celah ventilasi berdesir dengan suara menyeramkan. Saya berjalan ke tempat parkir motor. Sedang mencari kunci di tas saya. Tiba-tiba ponsel di saku celana saya bergetar. Saya terkejut mengeluarkannya. Itu adalah pesan dari nomor tak dikenal. Saya membuka pesan. Itu. Tulisan singkat muncul di layar yang terang. Kak Luna, hati-hati di jalan. Jangan lewat jalan sepi. Ada yang ingin mencelakakan kakak. Mereka berencana membuat kecelakaan mobil. Kakak harus sangat waspada. Hapus pesan ini segera. Saya membaca ulang pesan itu. Punggung saya dingin. Ada yang ingin mencelakakan saya. Mengatur kecelakaan. Siapa yang ingin mencelakakan saya sampai sejauh ini? Dalam benak saya terlintas bayangan Pak Anton dan Bu Rani. Mungkinkah mereka? Saya menekan tombol panggil ulang ke nomor itu. Tapi di ujung telepon sudah dimatikan. Saya berusaha mencari dalam ingatan saya. Gaya penulisan ini. Cara memanggil ini. Mungkinkah Gilang adik tiri saya yang pendiam? Pemurung tapi berhati baik. Jika benar Gilang yang mengirim pesan, maka masalah ini benar-benar serius. Saya melihat sekeliling parkiran yang sepi. Merasa seolah ada ribuan mata yang mengawasi saya dari dalam kegelapan. Rasa takut menyelinap ke setiap sel tubuh saya. Saya tidak bisa pulang dengan motor. Terlalu berbahaya. Bagaimana jika mereka sedang mengintai saya di luar gerbang rumah sakit? Saya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Saya berbalik berjalan cepat menuju lift. Menekan tombol untuk naik ke lantai utama. Saya memutuskan tidak akan pulang dengan motor malam ini. Saya akan memanggil taksi dari perusahaan yang terpercaya, atau meminta petugas keamanan rumah sakit memanggilkan taksi. Motor saya biarkan saja di sini. Besok baru diurus. Duduk di taksi yang melaju menuju Danau Toba. Saya masih terus gemetar. Melihat keluar jendela mobil. Jalanan Jakarta di malam hari sepi. Truk-truk melaju kencang seperti monster.
Saya menggenggam erat ponsel di tangan saya. Hidup saya bukan hanya masalah perlakuan dingin dari keluarga suami lagi. Tapi sekarang nyawa saya juga terancam oleh kerabat darah saya sendiri. Sesampainya di gerbang villa, melihat cahaya kuning hangat terpancar dari jendela ruang tamu. Meskipun saya tahu Rizky tidak menunggu saya baru menghela napas lega. Saya membayar taksi, berlari cepat masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dari dalam. Untuk pertama kalinya saya merasa rumah Rizky yang dingin itu adalah tempat berlindung teraman bagi saya saat ini. Tapi saya tahu badai sesungguhnya baru saja dimulai. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini untuk mendukung saya. Bagikan kepada teman-teman Anda. Dan tinggalkan komentar di bawah ini agar saya lebih termotivasi untuk membuat video baru.